Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Belajar Bareng. Nah, di video kali ini aku mau sharing sama nasi cara berjualan di Shopee dari awal kita buka toko, terus upload produk, terus mempromosikan produk, pecah telur sampai meningkatkan penjualan di Shopee. Tapi sebelum itu boleh ya bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, and like biar aku lebih semangat dalam membuat video yang bermanfaat buat sobat semua. Buat yang udah subscribe, semoga dimudahkan dan dilapangkan rezekinya ya dan dilancarkan penjualannya di Shopee. Tapi sebelum itu aku mau story sedikit ya guys ya. Awal mula aku jualan di Shopee itu bukan kurang lebih di tahun 2019 bulan 3 awal ya. Nah, jadi 2019 itu aku jualnya masih melalui media sosial FB ya. Nah, dulu waktu itu lagi tren-trennya ya kita upload lewat fitur MP gitu ya. Di situ biasanya kita upload biasanya banyak yang nanya ya. Nah, kita posting lah ya produk di situ 2 atau 3 kali sehari. Nah, waktu itu masih lumayan banget ya banyak yang nanya. Mungkin ada sampai 100 sampai 200 chat yang masuk per hari ya. Dan itu kita kirimnya langsung ke alamat pembeli ya. Jadi kita tuh bawa satu atau dua tas lah ya. Jadi nanti ketika kita nyampe ke rumah customer, kita pembeli gitu. Jadi dia bisa milih gitu ya. Dan biasanya untuk penunjang transportasi ya, biasanya kita minta ongkirnya itu 5.000 sampai 10.000 tergantung jarak. Nah, pada tahun 2020 bulan 3 itu udah masuk corona ya. Jadi ada social distancing ya, pembatasan gitu. Jadi kita nggak boleh banyak berinteraksi dengan orang gitu ya kan. Nah, jadi waktu itu aku sempat off jualan ya sampai 6 bulan. Sampai akhirnya aku mikir gimana caranya sih bisa jualan lagi nih gitu. Karena stok barang masih banyak gitu ya. Waktu itu masih nggak sebanyak ini banget ya. Masih kayak gimana ya. Masih satu ini aja, sekarang udah nambah-nambah lagi ya. Nah, jadi waktu itu awalnya aku belajar dari YouTube juga ya untuk jualan di Shopee ini. Nah, selain itu juga aku beli buku e-commerce ya. Jadi kalau yang kita beli buku fisik mungkin mahal kan. Jadi aku beli yang buku e-commerce-nya aja. Jadi aku juga belajar dari situ ya dan dari beberapa konten kreator yang membahas mengenai Shopee ya, jualan di Shopee. Nah, kalau untuk belajar itu kita bisa belajar dari siapa aja ya guys ya, bisa dari buku, konten kreator ya. Tinggal kalian ambil mana yang baiknya gitu ya, mana yang menurut kalian paling pas buat dipraktekkan gitu ya. Nah, setiap ilmu yang kalian dapatkan itu harus dipraktikkan ya guys ya. Jadi biar lebih dapat gitu ilmunya. Karena kalau kita cuma mendengar tanpa mempraktek itu biasanya masih ngambang gitu. Nah, story sedikit ya, beberapa teman aku yang udah duluan jualan di Shopee ya, itu mohon maaf ya, itu tokonya kurang berkembang. Ya, seperti ini ya. Kalau misalkan toko itu kita biarkan aja gitu ya, kita tunggu datang pembeli, istilahnya biarkan mengalir gitu aja gitu ya tanpa dia papain. Itu juga jadinya tokonya juga nggak apa ya, kurang efektif. Jadi penjualannya juga mungkin bisa jadi sedikit atau bahkan tidak ada gitu. Jadi penting banget untuk kita belajar ya ataupun learning by doing ketika kita menekuni sesuatu. Oke guys, langsung aja ya guys ya. Yang pertama kita mulai dari jualan di Shopee. Nah, kalau dulu 2020 ya aku jualan ya 2020. Nah, itu dulu langsung ini aja ya, langsung aku tutorialkan aja ya. Oke, kita buka halaman Shopee, terus klik saya. Nah, kalau dulu di sini ada tulisannya jual ya. Nah, kita lanjut aja ya. Toko saya. Nah, terus ini tadi udah dijemput kurir ya guys ya. Jadi aku penjemputan itu antara jam 1 ya sampai jam 2 ya. Jadi udah dijemput kurir, ini orderan baru yang akan dikirim besoknya. Nah, di sini kalian klik produk ya. Terus tambahkan produk. Nah, terus kalian masukkan foto produk yang udah kalian siapkan ya.
Jadi buatlah fotonya semenarik mungkin, atau kalian bikin backgroundnya boleh ya, background polos gitu. Contohnya seperti ini ya. Nah, kalian bisa edit pakai aplikasi yang paling gampang itu Photoroom. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita masukkan. Yang ini aja ya, kita coba masukkan. Nah, kalian tambahkan beberapa foto ya guys. Oke, kalian tambahkan beberapa foto. Nah, setelah itu di sini kalian bisa buat video ya guys ya. Jadi buatlah video yang real pic, yang menjelaskan mengenai produk yang kalian jual gitu ya. Di sini kalian bisa upload videonya. Nah, contoh seperti ini ya guys ya. Oke. Jadi kalian buat videonya itu kali ini aku mereview ya. yang menjelaskan mengenai produk kalian. Ini bahannya cakep banget ya bunda ya, dari brand Pingleson. Bahannya lembut, tebal ya bunda ya. Ketebalannya ada di 10. Nah, video real pic ini sangat membantu banget ya, terutama buat toko baru yang mungkin belum ada rating ya, belum ada penilaian, jadi biar lebih make sure. Kelonggaran ya bunda ya. Nah, bagian depannya ini sakunya hanya variasi bunda ya, tidak aktif. Oke, next kita ke bagian belakang ya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini bunda ya, terdapat saku bagian kiri dan Oke. Nah, di sini kalian klik nama produknya. Buatlah nama produk itu yang sekiranya kata kuncinya itu yang paling banyak dicari orang gitu ya. Baju, kaos anak laki-laki. Nah, kita buat aja di sini ya, atau garis miring ya, cowok boleh juga. 2 sampai 7 tahun gitu. Oke. Nah, di sini kalian buat lagi keterangan di bawahnya, deskripsi ya. Nah, buatlah deskripsi ini sedetail mungkin ya. Jadi kalian bikin bahannya tuh dari apa. Misalnya kalau kaos mungkin katun kambet 30S gitu ya. Nah, kalian bikin detail size-nya. Terus setelah itu kalian boleh di bagian akhir itu ya, buatlah hashtag boleh ya. Jadi kalian bikin hashtagnya berkaitan kaos anak laki-laki, baju anak laki-laki, seperti itu ya. Nah, setelah itu kalian pilih, ini kategorinya udah terisi otomatis. Kalau kalian mau cek lagi boleh nih ya. Jadi dari fashion bayi dan anak, terus masuk kategori pakaian anak laki-laki atasan, terus masuknya ke kategori kaos gitu. Nah, ini kalau kalian mau isi, ini kalian isi ya, berbahaya atau tidak kalian isi. Ini aku udah tercentang langsung tidak ya. Merek, jika ada merek kalian tulis merek, jika tidak ada merek, kalian klik tidak ada merek. Nah, ini yang bintang merah itu wajib diisi ya guys ya. Yang tidak ada bintang merah itu nggak apa-apa kalau kalian mau lewatin. Kalau mau isi juga nggak apa-apa, seperti jenis kelamin laki-laki gitu ya. Kalian mau isi juga nggak apa-apa. Nah, terus lanjut ke variasi. Kalau tiap tiap tahun terus diperbarui ya Shopee-nya ya. Nah, ini warna. Nah, sekarang udah kayak gini tampilannya. Kalau dulu kita klik sendiri ya. Nah, kalau misalkan kalian mau buat keterangan warna sendiri gitu ya, kalian bisa klik tambah opsi ya. Tambah opsi terus klik tambah. Nah, di sini bisa kalian pilih misalnya merah bata gitu ya kalau mau buat warna sendiri. Oke. Terus konfirmasi, tambah lagi. Misalnya hijau sage gitu ya.
Nah, konfirmasi. Nah, nanti di sini baru kalian masukkan gambarnya ya. Nih, masukkan dari galeri foto, oke? Nah, setelah itu kalau untuk baju biasanya warna ukuran lagi ya, ukuran kalian buat di sini. Nah, begitu juga ya di sini ya. Kalau misalkan kalian mau buat sendiri, atur sendiri bisa, atau tambah opsi di bawah ini juga bisa ya. Misalnya S 2 sampai 3 tahun misalnya seperti itu ya. Oke, misal M 3 sampai 4 tahun. Oke, begitu juga seterusnya ya kalau kalian menambahkan. Nah, sampai LXL ataupun sampai 2XL. Untuk fotonya kalian bikin fotonya tuh semenarik mungkin ya, tapi kalian juga sertakan real pic seperti ini gitu. Jadi sebagai pembanding untuk pembeli gitu ya, terutama buat kita yang masih baru ya, jadi mungkin yang belum banyak dapat rating atau penilaian gitu. Dan ini ngebantu banget. Selanjutnya info dan variasi. Nah, kalian bisa masukkan harga di sini satu-satu ya, ataupun edit massal seperti ini. Edit massal juga bisa ya. Nah, lanjut untuk harga. Nah, di sini untuk harga kalian jangan langsung bikin harganya itu harga yang mau kalian jual gitu ya. Nah, karena seperti ini, ketika nanti kalian mau meng-up harga, terus nanti kalian mau buat diskon gitu ya, itu nggak bisa. Jadi kalian up aja dulu harganya itu sekitar 30 sampai 50% ya dari modal kalian ataupun dari harga yang mau kalian jual, boleh ya, terserah. Contoh seperti ini ya, aku contohkan aja ya. Contohnya harganya 20.000 harga kaos anak ya. Modal ya, modal kita 20.000 gitu ya. Nah, kita mau jual harganya itu start from 27.000. Jadi kita bikin harga start from-nya di sini sebelum diskon 35.000 ya guys ya. Nah, untuk stoknya kita contohkan aja ya, harganya 7 ya stoknya ya. Nah, setelah itu simpan ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalian klik yang grosir ya. Kalau misalkan kalian mau bikin harga grosir ya. Tapi kalau tidak ya diabaikan ya, kita lanjut ke step selanjutnya. Karena ini tidak ada bintang merah jadi tidak wajib ya. Oke, kita isi lagi yang bintang merah ya, ongkos kirim. Nah, kira-kira berat satu baju itu berapa sih? Beratnya kurang lebih 100 ya, 100 gram. Oke. Nah, di sini kita aktifkan untuk kargo. Kalau misalnya ada pengiriman yang mungkin banyak gitu ya, di atas 2 kilo, 5 kilo ke atas gitu ya. Nah, regular yang umum aja kita pakai ya, JNT Express, SPX, ataupun yang paling banyak lah digunakan di wilayah kalian. Nah, hemat ini wajib banget kalian aktifkan ya, karena ini opsi ya. Jadi kalau misalnya 1 kilo lebih, itu customer bisa pilih hemat. Shopee Express Point ini kalau misalkan apa ya, kayak perpanjang tangannya gitu lah ya, agen Shopee Express ini. Nah, instan ini wajib banget kalian aktifkan, terutama buat kalian yang jualannya di perkotaan ya. Di kota ini wajib banget, karena kan untuk orang yang mungkin butuh urgensi gitu ya, jadi bisa memilih instan gitu. Oke, kalian klik simpan. Nah, kalau misalkan ini sudah ya, nanti kalian klik tampilkan. Oke, karena ini hanya sebagai contoh, jadi aku ini ya buang, karena aku di sini tidak untuk upload. Oke, next, setelah kalian mengupload produk tadi, nah itu kan kita belum bikin diskonnya tuh. Nah, untuk atur diskonnya, kalian klik yang promosi toko ya. Terus promosi toko, buat promo diskon baru.
Nah, di sini kalian bikin nama promonya apa terserah ya. Bikinnya apa aja nggak apa-apa. Terserah. Ini aku asal aja ya. Nah, waktu mulai kalian klik waktu mulainya. Nih, misalnya aku mau bikin mulai jam 4. Kalau kalian mau atur, klik aja diatur ya. Nah, waktu berakhir kalau aku sih bikinnya promonya itu biar nggak capek ngaturnya ya, aku bikin 3 bulan ke depan. Jadi dari bulan Mei sampai 31 Juli lah ya. Ini kan tanggal 1 ya, tanggal 1 Mei. Jadi sampai tanggal 31 Juli. Jamnya sampai jam 23.58. Nah, untuk diskon kita coba-coba aja di sini harga diskon kita coba bikin diskon 28 lah ya. 25 per 2 28% ya, kita coba 28%. Nah, misalkan kita mau bikin ini tadi ya. Ini kebanyakan nih kayaknya, tidak usah. Nah, misalkan ini ya. Terus klik tambahkan. Nah, di sini kan harganya masih di bawah ini ya, kita kurangi lagi diskonnya. Kita coba 24% ya. Karena kita tadi mau jual di harga start promnya 27.000 ya. Oh ya, untuk harga tadi mohon maaf ya, itu kalian bikin tadi kan harga start promnya 35.000 untuk ukuran S. Nah, untuk ukuran M-nya kalian tambahkan 1.500 ya atau 2.000 ya. Jadi harga yang ukuran S 35, yang ukuran M 37, yang L-nya 39, XL-nya 41 seperti itu ya. Walaupun mungkin secara global kita belinya tuh harganya tuh sama gitu ya. Jadi kita main di size ya, nambah-nambah untung dikit di size-nya itu. Nah, kita coba nih. Ini udah mendekati ya. Udah mendekati. Oke. Nah, ini kalau misalkan kalian mau ubah boleh ya, atur sendiri boleh. Ini kalian bisa ubah nih. Misalnya 28.500 gitu ya. Bisa kalian ubah-ubah aja sendiri di sini. Nah, biasanya sih kalau kayak baju itu per size-nya itu aku bikin kenaikan harganya itu 1.500 sampai 2.000 rupiah ya. Jadi kita main di size. Karena kalau di size S ini kita kan ambil untungnya dikit ya. Jadi naik size kita dapat tambahan untung lagi dikit-dikit gitu. Oke. Nah, kalau misalkan udah kalian klik konfirmasi ya guys ya. Nah, setelah upload produk di Shopee dan udah buat diskon juga, selanjutnya kita ngapain, Bang? Ya, buat promosi lah ya. Nah, karena di sini kalau misalkan nih kalian belum punya budget, karena kan kita masih baru memulai ya untuk beriklan di Shopee, kalian bisa promosikan barang kalian itu ke orang-orang terdekat dulu ya, bisa teman, keluarga gitu ya, tetangga gitu. Nah, contoh nih aku jualan baju anak gitu ya. Nah, itu akan lebih gampang masuknya kita jualannya ke orang yang udah punya anak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada kakak, tetangga kalian ataupun keluarga kalian yang sudah berkeluarga, masuk banget nih untuk kalian tawarkan ke mereka gitu. Karena yang namanya pakaian itu termasuk salah satu kebutuhan pokok ya. Jadi orang butuh dong gitu. Bang, tetanggaku mau beli nih gitu, tapi dia gaptek, dia nggak paham gimana caranya belanja di Shopee. Nah, caranya kalian bisa bantu mereka guys ya dengan menggunakan eh, akun Shopee kalian yang satu lagi ya, tapi bukan akun yang jualan ya, bukan dari HP yang kalian sering login log out di HP tersebut. Misalkan kalian punya 3 akun Shopee gitu ya, jangan yang sering log out di HP itu gitu. Maksudnya 3 akun dalam satu HP gitu ya. Nah, jadi
Karena seperti ini ya, aku pernah coba kemarin menggunakan HP aku yang satu lagi, tapi dia sering login logout di beberapa akun Shopee gitu ya, akun Shopee aku. Jadi itu nggak bisa. Pertama aku gunakan alamat yang sama, udah jelas nggak bisa ya. Terus aku ganti alamat, buat alamat tetangga gitu ya, juga nggak bisa. Jadi kalau untuk HP yang udah login logout di beberapa akun dalam satu HP gitu ya, itu nggak bisa. Nah, ataupun kalian mau berbaik hati untuk membuat akun Shopee-nya juga boleh ya. Nah, setelah itu sekiranya paketnya udah nyampe, jangan lupa kasih ulasan ataupun review ya, bintang 5 yang disertai keterangan beserta videonya ya. Jadi biar orang lebih make sure ternyata antara apa yang kita tampilkan di etalase dengan yang di unboxing orang itu barangnya adalah sama ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pecah telur yang paling gampang itu adalah ketika kita menawarkan produk kita tersebut kepada tetangga, teman, dan keluarga. Itu paling gampang banget ya. Terus jangan lupa kalau misalnya mereka udah punya Shopee ya, udah punya Shopee-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian tinggal kirim link produk aja ya. Link produk, jadi saudara kalian itu bisa klik link itu udah langsung mengarahkan ke produk kalian gitu. Nah, ketika sampai jangan lupa kasih bintang 5. Nah, ini sangat mempengaruhi banget ya. Penilaian itu sangat mempengaruhi trust orang ketika belanja online gitu. Jujurnya aku pribadi juga kadang kalau belum ada penilaian itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah, lanjut lagi nih buat pembeli juga ya. Ketika kalian salah pilih ukuran gitu ya, jangan menyalahkan seller ataupun menghukum seller dengan memberikan bintang 3 karena di sini posisinya kalian yang salah kan, salah pilih ukuran. Karena di toko aku pernah ya, waktu itu case-nya celana chino ya, celana chino anak. Di keterangan, bukan di keterangan, di judul aku sudah bikin celana chino anak 8, 10, 12 dalam kurung 4 sampai 6 tahun. Nah, waktu itu diambilnya lah yang nomor 10 ya. Nah, di pikiran diambilnya lah yang nomor 10 ya. Nah, setelah barang diterima, tiba-tiba si customer kasih bintang jelek ya, bintang 1 waktu itu. Nah, aku chat dong customernya, "Kak, mohon maaf Kak, ini kok kasihnya bintang 1, apa ada yang salah dengan produknya Kak? Koyak, cacat, atau mungkin tidak kita salah kirim gitu." Nah, dibalas nih, "Kakak salah kirim," katanya Mas, "yang kakak kirim ini seperti untuk anak 4 tahun, 5 tahun," katanya gitu kan. Jadi aku tanya, "Kak, emang anaknya berapa tahun?" Nah, dijawab tuh sama si customer. Kaget aku ya guys ya, ternyata anaknya itu 10 tahun. Jadi kebayang dong, dia ambil nomor 10, rekomendasinya untuk 5 tahun, sementara sebenarnya anaknya 10 tahun. Jadi ya jelas kekecilan gitu. Jadi aku bilang, "Masya Allah Kak, ya jelas itu kakak salah pilih ukuran gitu. Mestinya kalau anak kakak umur 10 tahun, kakak ambilnya nomor 20 atau nomor 22 gitu." Nah, terkadang customer ini ada yang mau mengerti gitu ya, dia ubah tuh. Kadang ada yang kasih bintang 4, ada yang kasih bintang 5 juga. Tapi ada juga yang dia tidak mengindahkan ya, tidak mengindahkan, tetap aja dikasihnya bintang 1, tidak dirubah. Karena kalau bintang itu kan kita penilaian itu kita bisa ubah 1 kali ya. Nah, jadi buat seller baru nih yang mungkin ada customer yang kasih bintang jelek, kalian bisa lakukan seperti yang aku lakukan tadi ya. Kalian bisa tanyakan dulu, tanyakan baik-baik gitu ya. Karena tak jarang juga ada seller yang baperan gitu ya. Oh, ngomongnya kasar lah ya gitu ya. Nah, kita tanyakannya juga baik Kak, apa yang salah dengan produknya seperti itu. Nah, syukur-syukur kalau customernya baik hati, berpikiran berhati baik gitu ya, dia mau merubah penilaian dengan penjelasan yang kita berikan. Apalagi mungkin di kesalahannya itu ada di si pembeli, dia salah beli gitu. Kan pernah di satu case itu aku sampai minta balikin produknya ya, karena statusnya waktu itu dia kasih bintang 1 dan kalau udah kasih bintang kan nggak bisa ngajukan retur ya. Jadi waktu itu aku minta customernya balikin aja produknya. Nanti untuk dananya aku refund gitu, aku TF gitu ya. Nah, waktu itu dibalikin lah sama si pembeli. Jadi aku kena 2 kali sih sebenarnya ya. Ongkirnya aku bayar gitu kan. Yang kedua aku refund dana gitu, karena produk yang aku kirim kemarin itu ada sedikit cacat gitu. Nah, sesuai dengan konsekuensi, jadi finally kakaknya itu juga ubah bintangnya ke bintang 5 gitu.
Waktu itu harganya nggak mahal ya, kalau nggak salah cuman harga 20.000 ya, 20.000. Nah, di sini kita sering-sering aja ya, sering-sering aja, sering santai gitu ya. Nah, Kak, bagusnya kalau kita baru jualan di Shopee itu, kita banyak item atau mungkin sedikit item tapi stoknya cukup banyak gitu. Saran aku, kalian lebih baik sedikit item tapi stoknya cukup banyak gitu ya. Ketimbang banyak item, stoknya sedikit. Nah, karena di Shopee itu ketika kita mengatur promosi, di Shopee kan ada beberapa promosi yang mungkin kayak promo 44, gajian 25 ke atas gitu ya. Nah, itu biasanya minimal stoknya seringnya 5 ya, minimal stoknya 5. Jadi saran aku, kalau untuk seller baru bagus sedikit item tapi banyak stoknya gitu. Nah, contoh nih kalau misalkan baju kayak gini nih, mungkin per apa namanya ya? Biasanya kan kita ambilnya per seri ya, ambilnya per seri. Jadi mungkin kalian bisa ambil satu motif itu 7 seri gitu ya, ataupun 12 seri gitu. Karena seperti ini ya, ketika misalkan nih kalian mendaftarkan untuk ikut promosi, katakanlah misalnya 55 ya. Nah, pada saat kalian daftarkan itu, misalnya di tanggal 20 ya, 20, itu stok kalian ada 6 gitu ya. Nah, sementara kalian sudah mendaftarkan untuk ikut event 55 gitu ya. Tapi bukan yang kampanye ya. Ini biasa ya, yang tidak berbayar gitu. Kalau yang kampanye itu yang pernah aku ikuti kayak 12 itu yang berbayar ya. Kalau yang ini tidak gitu. Jadi kebayangkan kalau misalkan nih ketika kalian daftarkan di tanggal 20, stoknya ada 6 gitu. Nah, menjelang sampai tanggal 5 itu ada lagi yang beli nih, ada yang beli. Jadi sehingga stoknya kosong gitu ya. Biasanya itu stok yang kita daftarkan itu dikunci ya sama Shopee-nya ya, dikunci sama Shopee-nya, karena aku pernah gini ya. Pernah stoknya itu udah aku atur kosong gitu ya. Tapi karena aku ikut promosi yang udah terjadwal gitu ya, jadi stoknya tuh tetap terbaca ada gitu. Nah, jadi bingung kan, jadi terpaksalah kita ngarahin ke motif lain atau warna lain gitu. Jadi kalau kalian mau ikutkan promosi, saran aku kalian buat yang ikutkan promosi yang stoknya tuh masih banyak gitu ya. Katakanlah di atas 10 gitu ya. Oke, lanjut kita ya. Untuk meningkatkan penjualan di Shopee, kalian bisa ikuti promosi yang ada di Shopee yang nggak berbayar ya. Oke, kita langsung aja ya dari halaman Shopee, kita klik saya ya. Terus masuk ke toko saya. Terus kalian klik promosi toko. Nah, di sini kalian klik nah, di sini kalian lihat ya, ada promo Shopee ya, ada tulisan promo Shopee. Nah, ini ada yang sedang berjalan, ada yang akan datang. Jadi yang bisa kita ikuti itu adalah yang akan datang. Karena kalau yang sedang berlangsung ya udah lewat ya gitu. Nah, ini ada kan 9 hari ke depan, 15 hari ke depan. Oke. Nah, kita coba nominasikan. Ini yang Oke. Ini ada Great Mid-Year Sale ya. Mid pertengahan ya. Mid-Year Sale nominasi 13 sampai 24 Mei. Lumayan lama juga ya. Oke, kita nominasikan. Misalkan di sini kita nominasikan yang ini ya. Nah, diskon belum dimasukkan. Oke. Terkadang seperti itu dia. Kita masukkan ya. Nah, kalau kalian mau atur bisa ya, atur sendiri. Misalnya tadi kan harganya ini 27.000 ya. Kalian kurangi 1 sampai 2% ya. Tadi misalnya harganya 27.000, berarti kita kurangi sekitar 300 lah ya. Kita bikin di sini harganya 26.500 lah ya, 26.500. 26.500 seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ini udah terisi semua, nanti kalian klik simpan ya. Nah, kalau kalian mau tambahkan lagi, silahkan dipilih lagi ya. Pilih yang stoknya masih banyak. Seperti ini. Kalian atur lagi.
Ini harganya misalnya harga awalnya 33.500. Ya udah kalian kurangi 1 sampai 2%, 32.800 seperti itu. Kalian kurangi dikit-dikit aja ya guys ya. Oke. Nah, kalian bisa tambahkan beberapa produk ya, tambah lagi boleh. Atau kalau misalnya udah, yaudah kalian klik konfirmasi. Nah, setelah selesai, misalnya kalian mau ikut event lagi gajian sale seperti yang aku bilang tadi 25 ke atas biasanya ya. Nah, ini nominasikan lagi. Kalian klik. Nah, biasanya produk yang usahakan produk yang lain lagi ya, karena produk yang kalian daftarkan sebelumnya biasanya itu stoknya nanti akan berkurang gitu ya. Ketika kalian daftarkan produk yang sama. Oke, seperti itu ya. Oke, next setelah kalian mengupload produk tadi, nah itu kan kita belum bikin diskonnya tuh. Nah, untuk atur diskonnya kalian klik yang promosi toko ya. Terus promosi toko buat promo diskon baru. Nah, di sini kalian bikin nama promonya apa terserah ya. Bikinnya apa aja nggak apa-apa. Terserah. Ini aku asal aja ya. Nah, waktu mulai kalian klik waktu mulainya. Nih, misalnya aku mau bikin mulai jam 4. Kalau kalian mau atur klik aja diatur ya. Nah, waktu berakhir kalau aku sih bikinnya promonya itu biar nggak capek ngaturnya ya, aku bikin 3 bulan ke depan. Jadi dari bulan Mei sampai 31 Juli lah ya. Ini kan tanggal 1 ya, tanggal 1 Mei. Jadi sampai tanggal 31 Juli. Jamnya sampai jam 23.58. Nah, untuk diskon kita coba-coba aja di sini harga diskon kita coba bikin diskon 28 lah ya. 28% ya, kita coba 28%. Nah, misalkan kita mau bikin ini tadi ya. Ini kebanyakan nih kayaknya, tak usah. Nah, misalkan ini ya, kita tambah. Terus klik tambahkan. Nah, di sini kan harganya masih di bawah ini ya, kita kurangi lagi diskonnya. Kita coba 24% ya. Karena kita tadi mau jual di harga start promnya 27.000 ya. Oh ya, untuk harga tadi mohon maaf ya, itu kalian bikin tadi kan harga start promnya 35.000 untuk ukuran S. Nah, untuk ukuran M-nya kalian tambahkan 1.500 ya atau 2.000 ya. Jadi harga yang ukuran S 35, yang ukuran M 37, yang L-nya 39, XL-nya 41 seperti itu ya. Walaupun mungkin secara global kita belinya tuh harganya tuh sama gitu ya. Jadi kita main di size ya, nambah-nambah untung dikit di size-nya itu. Nah, kita coba nih. Ini udah mendekati ya. Udah mendekati. Oke. Nah, ini kalau misalkan kalian mau ubah boleh ya, atur sendiri boleh. Ini kalian bisa ubah nih. Misalnya 28.500 gitu ya. Bisa kalian ubah-ubah aja sendiri di sini. Nah, biasanya sih kalau kayak baju itu per size-nya itu aku bikin kenaikan harganya itu 1.500 sampai 2.000 rupiah ya. Jadi kita main di size. Karena kalau di size S ini kita kan ambil untungnya dikit ya. Jadi naik size kita dapat tambahan untung lagi dikit-dikit gitu. Oke. Nah, kalau misalkan udah kalian klik konfirmasi ya guys ya. Nah, Kak, follower aku masih dikit nih. Jangan lupa untuk mendapatkan follower, untuk menarik follower, jangan lupa kalian buat voucher ikuti toko ya. Cara buatnya seperti ini ya.
buat voucher ikuti toko. Nah, masukkan nama voucher bebas aja ya, sembarang aja aku di sini. Waktu mulai misalkan 15.24, waktu selesai. Nah, karena ini voucher ikuti ya. Jadi aku bikin jangka waktunya itu 4 bulan sampai 6 bulan ya. Oktober, yaudah ini contoh aja ya, kalian bisa atur. Tidak 6 bulan ya. Waktu berakhir tidak boleh melebihi 6 bulan setelah waktu mulai. Oke, ini lebih 6 bulan ya. Jadi kita kurangi ya. Kita bikin awal Oktober aja ya. Karena nggak boleh lebih dari 6 bulan. Oke, udah hilang ya merahnya. Pilih tipe voucher. Di tipe voucher ini kalian bisa bikin mau diskonnya nominal gitu ya, misalnya 1.500 atau diskon persentase. Diskon persentase ya kalian bikin lagi seperti ini, misalnya mau kasih 5% ya ataupun 3% gitu. Nah, aku sih seringnya bikin yang nominal aja ya, 1.500. Oke. Nah, nanti di sini ada tentukan minimal belanja yang dibutuhkan. Aku bikin biasanya 120.000. Kuota pemakaian, yaudah kita bikin 500 aja boleh. Produk yang berlaku untuk semua produk. Jadi misalkan ada customer yang beli celana, beli baju, dia total belanjanya 120.000, berarti dia dapat menggunakan voucher yang 1.500 ini. Yaudah, kalau udah simpan ya. Nah, selanjutnya di fitur promosi ini ada lagi yang namanya flash sale toko saya. Nah, flash sale toko saya ini berfungsi banget ya untuk meningkatkan penjualan kalian ya. Jadi ini juga sama ya, kalian harus mengurangi harga. Ini biasanya waktunya itu 1 hari ya, atau hitungan jam ya, hitungan jam. Contoh seperti ini. Jadi kita mau bikin dari jam 8 sampai jam 9, berarti kurang lebih 3 jam ya. Nah, selanjutnya. Nah, kita pilih misalkan yang ini, diskon. Nah, katakanlah tadi kita misalnya bikin diskonnya itu 25% ya. Ya udah kita tambah diskonnya jadi 26 atau 27% ya. Kita tambah 2% misalkan ya. Stok promosi kalian mau batasi, bikin batasannya kalau kalian mau batasi bikin misalnya 10. Batas pembelian kalau beberapa produk tidak dapat diterapkan. Oh, berarti ini stok barang aku tinggal dikit ya, nggak sampai 10. Jadi kita bikin aja 2 atau 3 lah ya. Beberapa produk tidak dapat diterapkan. Oh, berarti kan ada yang kosong ini. Kalau ada barangnya yang kosong, kita coba lihat ya. Karena ada kebetulan produk ini barangnya kosong ya. Bukan barangnya kosong, ada beberapa varian yang barangnya itu kosong gitu ya. Ada beberapa varian barangnya itu kosong. Nah, batas pembelian kalian bikin di sini, kalau kalian mau batasi bikin 2 gitu ya. Tapi kalau kalian tidak mau batasi juga nggak apa-apa, karena kan di sini juga kita menguranginya juga sedikit ya harganya ya. Kita kurangi 3% gitu. Nah, setelah itu kalian klik simpan ya. Oh ya, untuk flash sale kalian jangan lupa ya bikin stoknya itu yang banyak juga ya. Jadi yang kalian ikutkan flash sale itu adalah stoknya yang masih banyak. Jangan yang seperti aku daftarkan tadi akan muncul merah. Nah, selanjutnya apalagi sih fitur yang ada di fitur promosi Shopee? Ada voucher. Voucher ini kalian bisa bikin ini ya. Buat voucher, di sini ada pilihannya. Kalian bisa bikin voucher toko atau voucher produk. Nah, misalkan nih ada produk yang mungkin yang udah lama itu kalian mau habisin gitu ya, itu boleh kalian bikin voucher produk atau voucher live, voucher yang hanya bisa digunakan khusus live, ada voucher video. Nah, kalau misalkan ada barang yang misalnya nih tinggal dikit tapi barangnya ini udah lama, yaudah kalian daftarkan aja ini, kalian buat aja voucher produk biar barangnya habis ya. Oke. Selanjutnya ada fitur broadcast. Jadi broadcast ini kalian bisa buat sekali seminggu ya kalau nggak salah ya, broadcast ini. Jadi nanti kalian bisa sebarluaskan ke calon pembeli kalian. Ibaratnya kayak WhatsApp gitu kan, kita boarding messenger ya. Nah, seperti itu.
Jadi nanti biar customer juga ingat sama toko kalian gitu ya, karena terkadang customer kan mungkin sebagian ada yang follow dan tidak ya. Jadi biar customer tuh ingat sama sama kalian, jadi sekali seminggu ataupun sekali seminggu kalian buatlah broadcast gitu ya. Nah, selanjutnya ada paket diskon. Paket diskon ini seperti apa sih? Paket diskon itu bundling ya. Jadi kalau misalnya eh, nih customer, contoh seperti ini kita contohkan ya. Misalnya customer beli baju sama beli celana itu dia dapat diskon gitu ya, dapat tambahan diskon. Misalkan aja ya. 1 Mei misalkan, ini kita ubah dulu tanggalnya jadi 3 Mei misalkan aja nih. Pilih tipe paket. Jadi misalnya nih kalian juga bisa paket quantity juga boleh. Misalkan nih beli 3 ya, dapat diskon 5%. Nah, kalian bisa pilih mau dalam bentuk nominal, dalam bentuk persentase, atau ini ada juga harga paket diskon. Nah, beli 2 dengan paket harga diskon ada ya. Jadi kalian ini kalian atur aja di sini ya. Aku seringnya bikin ini seperti ini, beli 2 dapat diskon 5% gitu. Misalkan nanti setelah simpan nanti ada pilihan produknya nih. Nah, ini nih. Ini kan batas pembelian. Di sini sih biasanya aku batasi ya, batas pembelian biasanya aku bikin 3 gitu ya. Nah, selanjutnya kalian klik yang tanda produk ya. Nah, produk mana aja sih yang masuk? Misalnya baju ini gitu. Nah, kalian bisa tambahkan beberapa. Jadi kalau misalkan customer nih beli baju ini sama celana ini, dia kan 3 tuh ya, dapat diskon 5% seperti itu. Ini penarik ya, biar customer itu jadi beli quantity gitu ya. Walaupun mungkin untung kita jadi mungkin lebih sedikit, tapi kan dengan dia membeli quantity jadi kan tertutupi ya. Oke, apalagi vouchernya, apalagi promo yang ada di Shopee ada combo hemat. Combo hemat nih aku jarang pakai ya kalau promo combo nih ya. Tapi dia kalau yang promo combo nih dia di combo kayak kurang lebih sama sama kayak tadi ya, dia beli ini sama tambah ini, itu nanti dia bisa dapat souvenir, bisa dapat diskon juga ya. Aku nggak pernah pakai, malahan nggak pernah pakai itu. Nah, promo ongkir toko menurut aku jangan ya, karena kan kita jualan di Shopee juga untungnya udah tipis ya. Jadi masa sih kita harus nanggung ongkir lagi gitu. Karena kan udah ada voucher juga ya, voucher gratis ongkir dari Shopee-nya, jangan. Nah, selain fitur yang aku jelaskan tadi, untuk meningkatkan penjualan, kalian bisa menggunakan fitur naikkan produk. Kalian klik produk, terus kalian pilih produk mana yang mau dinaikkan ya. Kita klik titik 3 ya, titik 3 itu ya. Oke, aku kayaknya udah habis nih ya, apa nih ya. Aku coba naikkan produk ya. Oke, masih ada waktu 18 menit ya. Nah, di sini ya, kalian coba naikkan produk di sini. Kalau misal kita bisa menaikkan produk ini tiap 4 jam sekali ya. Nah, karena di sini masih ada sisa waktu 17 menit, jadi aku belum bisa naikkan produk. Bisa naikkan produk 4 jam sekali ya guys ya. Dan ini apa sih artinya fitur naikkan produk? Naikkan produk itu seperti ini guys ya, gimana biar produk kita itu ketika ada yang searching di kolom pencarian gitu ya, itu bisa muncul di pencarian teratas gitu ya. Misalkan customer nih cari baju anak gitu ya, jadi bisa si Shopee nih bisa merekomendasikan produk kalian gitu, ataupun muncul di pencarian teratas lah ya. Jadi penting banget ya guys ya untuk kalian menaikkan produk tiap 4 jam sekali. Nah, karena kita di sini masih baru, saran aku jangan buat harganya mahal-mahal dulu ya. Buatlah harganya itu di bawah harga pasar sedikit ya. Jangan pula terlalu murah kali ya, karena nanti bisa merusak harga pasar gitu. Nah, kalau misalkan kompetitor rata-rata menjual di harga
27.000, kalian mungkin bisa jual 26.500, 26.400 gitu ya. Nah, karena di sini kalau di Shopee itu ya beda-beda harga dikit aja itu udah cukup mempengaruhi orang untuk beralih gitu ya. Beneran. Nah, nanti ketika sudah dapat penjualan gitu ya, baru perlahan-lahan kalian naikkan lagi harganya. Boleh Kak? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah kalian merubah harga dasar, harga awal tadi. Misalnya di awal kalian bikin harganya 27.000 terus kalian up lalu buat diskon, itu nggak boleh. Oke, selanjutnya kita mau bahas iklan Shopee. Efektif nggak sih Kak jika kita beriklan untuk meningkatkan penjualan di Shopee? Jawabannya cukup efektif ya guys ya. Nah, produk mana sih yang bagusnya yang kita iklankan untuk meningkatkan penjualan di Shopee? Jawabannya adalah produk yang banyak penjualannya guys ya. Jangan produk yang baru. Karena seperti ini ya, ketika kalian iklankan produk yang karena seperti ini guys ya, ketika kalian iklankan produk yang baru, yang belum ada rating, belum ada penjualan gitu ya, seperti yang aku bahas tadi, itu akan orang menilainya tuh, oh ini produknya belum ada penilaian, ini produknya bagus nggak ya, itu kayak orang masih ragu gitu ya. Tapi ketika kalian promosikan atau iklankan produk yang penjualnya katakanlah mungkin udah ratusan atau bahkan ribuan, ketika orang melihat bintangnya bagus, ulasannya juga bagus, itu akan lebih trust untuk orang membeli produk kalian gitu. Jadi saran aku, iklankanlah produk yang sudah banyak penjualannya. Nah, untuk produk baru, biasanya kan ketika orang nih ngecek satu produk ya, produk kalian gitu. Nah, nanti biasanya kan di bawah-bawahnya kan juga akan direkomendasikan produk kalian yang lainnya. Jadi ketika mungkin si customer melihat produk yang ini bagus ratingnya gitu, rata-rata produk yang lain juga bagus. Ketika melihat produk baru kalian gitu ya, yang belum ada ratingnya tadi, image bagus tadi udah lengket di mindset customer gitu, calon pembeli gitu. Nah, dengan melihat rata-rata rating produk kalian tadi gitu. Tapi jujur li ya guys ya, kalau aku pribadi itu jarang banget beriklan ya. Kalaupun aku beriklan, biasanya aku iklankan itu 3.000 per hari untuk satu produk ya. Tapi jarang banget. Aku lebih sering ikut fitur promosi yang dari Shopee yang aku bahas tadi. Karena jujur li stok barang aku juga belum banyak banget ya. Jadi aku masih apa ya, mungkin masih skala kecil gitu ya, belum yang ibaratnya mempunyai stok yang ratusan gitu ya, yang banyak gitu ya. Jadi aku ngerasa belum ada kebutuhan untuk iklan gitu ya. Karena kebayang nggak sih kalau misalkan produk kalian itu cuman misalnya sedikit gitu, terus kalian iklankan gitu kan. Jadi iklankanlah produk yang banyak stoknya ya, yang dan sudah banyak penjualannya. Oh ya, iklan Shopee itu biasanya per klik ya. Kalau misalkan 3.000 itu kurang lebih dapatnya 10 klik ya, kurang lebih ya 10 klik. Oke, lanjut kita masih seputar untuk meningkatkan penjualan tadi. Sebagaimana kita ketahui ya, tren live sekarang itu lagi booming banget ya di mana-mana ya. Jadi saran aku, kalian coba live ya, minimal 1 jam lah ya sehari ya. Nah, kalaupun misalkan kalian tidak ada waktu untuk live, ataupun mungkin kalian udah coba live 1 kali 2 kali nih, tapi penontonnya nggak ada 1 2 atau bahkan 0 gitu ya. Karena jujur li, aku juga pernah live gitu ya, penontonnya itu kadang cuma 2 3 0 gitu ya. Mungkin apalagi kalau seller baru ya, mungkin akan mempengaruhi mental juga ya. Nah, solusi buat sobat seller baru, solusi buat sobat yang mungkin malas live ya, kalian bisa membuat video ya, video Shopee yang disertakan dengan keranjang oranye ya. Jadi di Shopee video itu customer juga bisa mendapatkan diskon ya, ada diskon 10%, 15% sampai dengan 50% ya. Jadi customer itu sekarang udah smart. Jadi kalau misalkan si seller nggak live, dia masuk ke profil terus cek videonya, dia CO lewat situ ya. Karena kalau untuk penggunaan voucher diskon itu ya, biasanya kalau untuk live itu biasanya cuma bisa digunakan 1 kali sehari ya. Begitu juga dengan yang Shopee video ya, itu jumlahnya terbatas.
Jadi kalau misalnya udah mentok di live, kalian bisa masuk ke Shopee videonya. Selanjutnya apa lagi ya yang mau kita bahas ya? Oh ya, untuk pengiriman, Kak, untuk pengirimannya gimana sih Kak ketika kita mendapatkan orderan di Shopee? Itu pengirimannya gimana? Apakah kita antar ke konter atau mungkin ada yang jemput nanti ke rumah gitu? Nah, dulu-dulu ya guys ya, waktu aku awal-awal jualan di Shopee, dulu aku belum dapat fitur apa namanya, pick up gitu ya, belum dapat. Jadi setelah beberapa minggu ya, setelah beberapa penjualan aku meningkat gitu ya, baru bisa request pick up gitu. Jadi kalau untuk awal-awal mungkin ya kita cuman jadi kalau untuk awal-awal mungkin ya kita cuman ada pilihan untuk drop point ataupun antar ke konter ya. Nah, seiring dengan bertambahnya jualan kalian gitu ya, itu nantinya akan bisa muncul ya request pick up gitu. Jadi kalian nggak perlu keluar lagi untuk mengantar paket ke konter. Kalian tinggal tunggu di rumah aja, siapkan paket, nanti kurirnya datang jemput ke rumah. Kak, oh ya, itu bayar nggak Bang? Kalau untuk itu tidak bayar ya. Jadi itu memang kerjasama ya dari pihak Shopee-nya dengan pihak ekspedisi. Oke, selanjutnya kita bahas pengiriman ya. Pengiriman instan lah ya. Kita bahas pengiriman instan. Nah, untuk pengiriman instan ini, instan 2 jam ya. Jadi kalian wajib banget aktifkan biar kalau ada customer yang urgent, dia bisa pilih ekspedisi instan. Instan 2 jam ini artinya 2 jam setelah dijemput oleh kurir ya. Jadi bukan 2 jam setelah di check out gitu. Nah, ada juga yang salah paham ya kemarin ya. Jadi aku jelaskan, Kak, mohon maaf, pengertian 2 jam ini bukan sejak Kakak check out, tapi sejak dijemput kurir. Karena seperti ini ya, proses penjemputan instan itu ketika si customer beli gitu ya. Nah, selanjutnya si seller atur pengiriman kan. Nah, setelah atur pengiriman, nanti pihak Shopee-nya akan mencarikan kurir. Ini biasanya butuh waktu ya, kadang bisa cepat, bisa lambat. Apalagi kalau misalnya di jam-jam sibuk, kayak jam 5 ke atas gitu ya, sampai maghrib, itu biasanya agak sulit mendapatkan kurir. Nah, buat seller, ketika mendapatkan orderan instan, penting banget untuk mengecek ketersediaan stoknya dulu. Karena ini instan kan, harus dikirim secepat mungkin gitu kan. Nah, kebayang nggak sih kalau kalian udah atur duluan, sementara pas kalian cek barangnya, ternyata kosong gitu ya kan. Nah, kalau nggak dikirim salah, dikirim juga salah gitu. Jadi penting banget untuk kalian ngecek dulu barangnya sebelum mengatur pengiriman. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya yang mungkin bakalan ditanyakan juga ya oleh seller-seller baru. Karena aku pernah ngalamin, Kak gimana Kak kalau Bang gimana Bang kalau barangnya kosong gitu. Nah, kalau misalkan barangnya kosong, itu kalian chat pembeli ya guys ya. Tapi bahasanya, kata-katanya kalian jangan ketik dengan bahasa yang lurus-lurus, kalian pleset-plesetkan dikit bahasanya ya. Karena kalau kalian ketik lurus-lurus gitu ya, itu bakalan terbaca. Jadi kalian plesetkan aja penulisannya ya. Kak, mohon maaf, ini barangnya kosong gitu ya kakak ya. Mau tukar motif lain kak, atau mungkin mau cancel dulu, boleh gitu. Karena selagi misalnya kalian belum atur pengiriman, itu customer bisa meng-cancel tanpa harus meminta persetujuan dari kita atau seller gitu ya. Jadi bisa langsung cancel gitu ketika si customer membatalkan pesanan. Kak, bagaimana kalau misalnya customernya nggak balas-balas gitu? Nah, ini juga case yang pernah aku alami ya. Jadi aku udah chat customernya, barangnya kosong, kasih opsi ke dia, mau cancel silahkan gitu ya. Nah, tapi nggak direspon. Nggak direspon-respon, itu biasanya maksimal sampai 2 hari ya. Kalau 2 hari nggak dibalas-balas juga di hari ketiga, kalau kalian nggak kirim, itu biasanya udah merah gitu ya. Nah, sama halnya nanti, apa namanya ya, itu nanti kalian akan kena poin penalti untuk keterlambatan pengiriman ataupun pengemasan barang gitu. Terus gimana dong bang, customernya nggak balas-balas gitu. Nah, itu inisiatif kalian lagi guys ya. Kalian bisa tetap kirim barangnya, tapi kalian tulis note
catatan pakai kertas kecil, Kak mohon maaf paketnya kakak beli kosong. Kalau kakak mau, kalau misalkan kakak nggak suka atau kurang cocok, boleh ajukan pengembalian kakak ya, jangan klik terima, seperti itu, boleh ya. Opsi kedua, kalian biarkan aja, tapi kalian harus terima risikonya, kalian harus mendapatkan poin penalti. Biasanya kalau misal itu biasanya satu ya, satu poin penalti. Tapi kalau misalkan kalian yang membatalkan, bukan sistem yang membatalkan, itu 2 poin penalti. Jadi lebih bagus sistem yang membatalkan, jangan kalian yang membatalkan. Terus apalagi sih yang perlu kita lakukan sebagai seller pemula? Nah, ini kita bahas-bahas aja ya, yang sharing-sharing ringan ya. Untuk seller baru ya, ini kan penting banget nih kita untuk membangun reputasi toko, rating produk gitu ya. Jadi ketika ada pembelian itu tambahan ya, kalian boleh lakukan, boleh tidak, buatlah note kecil ya, note kecil. Nanti kalian selipkan di paketnya ucapan terima kasih. Terima kasih kakak sudah belanja di toko AB gitu ya. Semoga dimudahkan dan dilapangkan rezekinya. Jangan lupa kakak ya, jika kakak suka jangan lupa jika kakak suka, jangan lupa review dan bintang 5-nya kakak ya. Terima kasih, semoga dimudahkan dan dilapangkan rezekinya, seperti itu. Sama kalian kasih souvenir kecil tadi yang harga 1000-an atau 1500. Karena ini sekaligus mengingatkan kembali customer ya untuk memberikan penilaian yang bagus gitu. Jangan sampai kejadiannya kayak tadi tuh, menurut dia bintang 4 udah bagus gitu ya. Nah, selanjutnya apalagi yang mau kita bahas? Oh ya, pengembalian. Nah, untuk pengembalian Kak, Bang, kalau misalkan ada pengembalian di Shopee, itu gimana sih? Apakah nanti ongkirnya bakalan ditanggung pembeli atau ditanggung oleh kita seller gitu? Nah, so far sejauh ini selama 3 tahun yang aku jalani jualan di Shopee, jika ada pengembalian, selagi pengembaliannya itu melalui aplikasi Shopee ya, itu tidak ada dibebankan baik ke pembeli ataupun ke seller. Jadi itu masih tanggungan Shopee gitu ya, masih alhamdulillah lah ya, Shopee masih berbaik hati seperti itu gitu. Jadi tidak ada dibebankan biaya apapun. Nah, bagaimana jika case-nya customer itu sudah klik terima dan terus dia komplain gitu ya, dan ingin mengajukan pengembalian. Nah, itu akan ada biaya ongkir yang ditanggung ya, karena ini kan udah di luar aplikasi. Kita nggak, kalau udah klik terima itu nggak bisa ngajukan pengembalian lewat aplikasi lagi gitu. Jadi itu manual gitu ya, jadi modal kepercayaan aja lagi gitu. Nah, tentunya kalau menurut aku ya, kalau misalnya ini kesalahannya bukan di seller, si seller bakalan menolak ya, karena kan kebayang nggak sih kalau misalkan dari Pulau Jawa ke Pekanbaru itu ongkirnya 35.000 gitu ya, harus ditanggung oleh si seller, sementara barangnya itu misalnya harganya cuma 80.000, ya mungkin untungnya cuma 10.000 gitu ya. Nah, ini artinya si seller harus rugi 20.000. Nah, kalau misalnya ini kesalahannya di pembeli ya, bukan di seller, ya sadar diri ya, harap maklum lah kan, ini kan kita yang salah gitu, pembeli gitu ya. Nah, beda halnya mungkin dengan kalau misalkan si seller yang nawarkan gitu ya, si seller yang salah terus dia menawarkan untuk pengembalian gitu ya. Ya udah, berarti si seller yang nanggung gitu. Jadi sudah selayaknya juga ya, siapa yang salah dia yang menanggung akibatnya gitu. Nah, untuk pengembalian barang di Shopee gimana sih Kak caranya? Oke, langsung aja kita ke tutorialnya ya guys ya. Nah, selagi belum klik pesanan terima atau selesai, kalian masih ada tulisan di sini ajukan pengembalian, kalian bisa ajukan pengembalian ya. Kita coba klik ajukan pengembalian. Nah, sertakanlah alasannya di sini. Saya menerima pesanan namun bermasalah gitu ya. Ada 2 opsi tadi ya. Ini kalau misalkan kalian menerima pesanan bermasalah, kalian klik ini. Nah, yang kedua ini saya tidak menerima sebagian atau semua pesanan. Jadi kalau misalkan kalian ordernya itu 10 tapi yang nyampe ke kalian cuma 8, itu kalian bisa klik yang ini. Oke, kita klik yang atas saja coba ya. Nah, di sini pilih alasan. Kalau berubah pikiran agak ini juga ya aku. Nah, kini kalian bisa pilih alasan, misalkan produknya rusak gitu ya.
rusak ini bisa jadi produk terdapat misalkan produknya rusak gitu ya. Nah, terus kalian pilih alasan, misalkan di sini kalian pilih produknya rusak gitu ya. Nah, di sini pilih lagi ya, produk tanpa kerusakan kemasan luar tidak dapat dikembalikan, produk dengan kerusakan kemasan luar. Kok nggak bisa diklik ya? Oke, kita coba ini aja ya. Klik yang produk berbeda dengan deskripsi atau foto. Oke, konfirmasi. Nah, di sini akan muncul jumlah pengembalian dana ya, sesuai ya, 36.639. Pengembalian dananya ke ShopeePay karena aku bayarnya pakai ShopeePay ya. Oke, kalian jelaskan alasannya di sini. Misalkan produknya ada bolong dikit, misalnya baju ya, ada bolong dikit atau ada kotor gitu. Nah, kalian masukkan. Oke guys, sekian dulu sharing aku kali ini ya. Semoga apa yang aku sharing ini bisa membantu dan memberikan manfaat buat sobat semua ya. Jangan lupa support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, and like ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.